The Dragon of Eden Speculation on the Evolution of Human Intelligence, memberi gambaran bahwa manusia memang unggul bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Sebagai salah satu keunggulannya adalah manusia dilengkapi dengan sistem di saat instrumen itu nihil dalam diri malaikat. Iblis menyembuhkan diri karena kebodohannya dalam memahami ciptaan Allah Ta'ala ini, teman-teman, dengan melecehkan unsur tanah, karena makhluk manusia ini lebih cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adam alaihissalam tertulis baik pada kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian maupun dalam Al-Quran. Kitab-kitab tersebut umumnya diriwayatkan Adam sejak penciptaannya, kehidupannya di jannah, sehingga terjerumusnya Adam oleh godaan iblis, serta keluarnya Adam dari taman surga. Meski Al-Quran tidak menyebutkan riwayat Adam setelah keluar dari taman surga, namun riwayat kedua putra Adam tertulis secara singkat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 27-31. Riwayat Nabi Adam tersebar dalam banyak surah di dalam Al-Quran. Salah satunya di surah Al-Baqarah ayat 30-34 dan 35-37. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu." Dia Allah berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia memperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini. Jika kamu yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana." Dialah Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah itu Adam alaihissalam menyebutkan nama-namanya. Dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyembunyikan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir." Al-Baqarah ayat 30-34. Selanjutnya di ayat yang lain, "Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana." Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim." Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan tersebut ketika keduanya di sana di surga. Dan kami berfirman, "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan." Kemudian Adam alaihissalam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ingatkah teman-teman, bagaimana sih respon dari malaikat atas penciptaan khalifah di bumi ini? Ketika Allah menyatakan kepada para malaikat hendaknya menciptakan khalifah di bumi, para malaikat memberikan respon kepada mereka sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu?" Dia berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Al-Baqarah ayat 30. Pertanyaan para malaikat didasarkan pada kekhawatiran bahwa makhluk manusia ini nantinya justru akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Allah lalu menjawabnya dengan berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Lalu bagaimanakah bisa para malaikat khawatir manusia yang akan diciptakan itu akan membuat kerusakan di bumi dan senang menumpahkan darah? Ada dua kemungkinan jawaban atas pertanyaan ini, teman-teman. Yang pertama itu
Malaikat itu diciptakan dari cahaya, gelombang elektromagnetik yang dapat menembus ruang dan waktu. Oleh karena itu, malaikat bisa mengetahui apa yang akan terjadi di masa datang. Dengan begitu, tabiat manusia yang memang nantinya akan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan serta senang berperang telah diketahui oleh para malaikat. Kemungkinan yang kedua adalah sebelum Adam diciptakan, bumi telah dihuni oleh makhluk seperti manusia. Bisa dikatakan sebagai contohnya adalah manusia purba. Kita misalkan saja adalah yang tergolong Homo sapiens atau Homo sapiens sapiens yang besar otaknya sudah sama dengan makhluk modern sekarang ini. Otak manusia purba relatif lebih kecil dibandingkan otak Bani Adam dan secara berjalannya pun belum setegak Homo sapiens. Makhluk seperti manusia ini umumnya belum tergolong ke dalam jenis Homo ataupun manusia, namun sudah menghuni bumi sebelum datangnya Adam. Malaikat dapat mengetahui bahwa dari riwayatnya makhluk-makhluk manusia purba ini sering berperang satu sama lainnya dan membuat kerusakan di bumi. Secara singkat, makhluk-makhluk mirip manusia atau sering disebut manusia purba ini adalah jenis Sahelanthropus, yaitu yang hidup 7 juta tahun yang lalu. Jenis yang kedua adalah jenis Ororin, itu hidup pada 6 juta tahun yang lalu. Yang ketiga adalah jenis Ardipithecus, hidup sekitar 5,5 juta tahun sampai 4,5 juta tahun yang lalu. Selanjutnya jenis Australopithecus, hidup sekitar 4 sampai 2 juta tahun yang lalu. Yang kelima adalah jenis Parathropus, hidup sekitar 3 juta sampai 1,2 juta tahun yang lalu. Yang keenam adalah jenis Homo, hidup sekitar 2 juta tahun yang lalu. Homo sapiens adalah satu-satunya jenis marga Homo yang tidak punah. Banyak jenis Homo lainnya yang hidup di masa lalu atau punah. Mungkin saja salah satu dari mereka merupakan moyang dari Homo sapiens. Akan tetapi tentu banyak yang lain yang berperan sebagai sepupu yang tidak dalam jalur yang dekat dengan manusia modern saat ini. Sampai saat ini belum ada kesepakatan di antara para peneliti kelompok mana yang merupakan jenis terpisah dan jenis mana yang merupakan kerabat dekat manusia modern tersebut. Tiadanya kesepakatan ini disebabkan oleh banyak hal, di antara lain masih minimnya bukti fosil yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan belum adanya kesepahaman dan penggunaan karakter untuk mengidentifikasi marga Homo ini, teman-teman. Variasi fisik yang terjadi karena pola imigrasi dan pola diet harus dimasukkan dalam studi yang lebih rinci. Dalam tradisi Islam, dalam sejarah Islam menyebutkan bahwa riwayat Adam ini hidup terjadi sekitar 6.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Maka jelas sejarah Bani Adam jauh lebih muda dibanding awal munculnya manusia purba jenis Homo ini, teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya memang berbeda antara jenis manusia purba dengan manusia pertama yang ada dari keturunan Nabi Adam ini, teman-teman. Dalam ayat-ayat tadi menjelaskan kehendak Allah menciptakan Adam. Di surah Al-Baqarah 31-33 disebutkan bahwa Adam diajari oleh Allah nama-nama benda. Ketika Adam diminta untuk menyebutkan kembali, ia mampu melakukannya dengan baik. Namun tidak demikian dengan malaikat. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa Adam mampu melakukan hal yang demikian sedangkan malaikat tidak? Dalam beberapa surat Allah menjelaskan bahwa manusia dibuat dari tanah. Mari kita perhatikan ayat yang kita baca ini, teman-teman. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Surat Al-Mu'minun ayat 12. Dan selanjutnya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ini surat Al-Hijr ayat 26. Selanjutnya ayat yang menjadi referensi kita adalah Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Ini ayat surat Ar-Rahman ayat 14. Apabila kita tinjau dari hukum sains, teman-teman, sains menginformasikan bahwa tanah mengandung banyak atom-atom atau unsur-unsur metal, logam maupun metalloid seperti logam yang sangat diperlukan sebagai katalis dalam proses reaksi kimia maupun biokimiawi untuk membentuk molekul-molekul organik yang lebih kompleks. Salah satu contohnya adalah unsur-unsur yang ada di tanah itu antara lain besi, tembaga, kobalt, mangan, dan lain sebagainya.
Unsur-unsur inilah yang memungkinkan disebut sebagai saripati tanah dan surat Al-Mu'minun ayat 12 yang kita bacakan tadi teman-teman. Sementara itu surat Al-Hijr ini teman-teman mengisyaratkan adanya air, yaitu lumpur adalah tanah plus air. Air adalah media untuk terjadinya suatu proses reaksi antara unsur-unsur yang ada untuk membentuk suatu molekul dengan adanya pola unsur-unsur karbon, hidrogen, nitrogen, fosfor, dan oksigen. Maka unsur-unsur metal pun dan metaloid mampu menjadi katalis dalam proses reaksi biokimiawi untuk membentuk molekul yang lebih kompleks seperti urium, asam amino, dan bahkan nukleotida. Molekul-molekul ini dikenal sebagai molekul organik pendukung suatu proses kehidupan. Dalam surah Ar-Rahman ayat 14 ini teman-teman, Allah menyebutkan tanah kering seperti tembikar atau porselain. Dalam reaksi kimia, porselain ini digunakan sebagai katalis untuk proses polimer atau polimerisasi yang bisa disebut bahasa sederhananya adalah perpanjangan rantai kimia. Ayat ini menyeratkan terjadinya polimerisasi dari molekul menjadi makromolekul. Molekul-molekul ini dikenal sebagai molekul organik pendukung suatu proses kehidupan. Molekul-molekul ini kemudian membentuk makromolekul, supra makromolekul, dan jaringan sel tubuh dalam proses polimerisasinya, termasuk terbentuknya jaringan otak. Jadi seluruh tubuh manusia termasuk otak, paru-paru, jantung, darah, dan sebagainya ini adalah berasal dari tanah. Otak manusia yang merupakan organ penting untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan kembali informasi terbuat dari unsur-unsur kimiawi di atas yang tersusun menjadi makromolekul dan jaringan otak. Instrumen penyimpanan informasi lain-lainnya yang dipunyai oleh manusia ini adalah senyawa kimia yang dikenal sebagai DNA. Baik jaringan otak manusia maupun molekul-molekul DNA terdiri dari unsur-unsur utama C, karbon, hidrogen, oksigen, unsur utama C, H, O, N, dan P. Baik jaringan otak manusia maupun molekul-molekul DNA terdiri dari unsur-unsur utama C, H, O, N, dan P. Seorang profesor dari Princeton University, Profesor Carl Sagan, dalam bukunya menyebutkan bahwasanya di dalam bukunya yang berjudul The Dragon of Eden Speculation on the Evolution of Human Intelligence, memberi gambaran bahwa manusia memang unggul bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Sebagai salah satu keunggulannya adalah manusia dilengkapi dengan sistem penyimpanan informasi atau sebuah memori. Sistem penyimpanan informasi pada manusia ada dua macam teman-teman, yaitu jaringan otak yang menyimpan informasi apapun yang dapat direkam olehnya. Otak manusia mempunyai kemampuan untuk menyimpan informasi sebanyak, kalau diperkirakan dalam ilmuwan ini, dalam buku ini adalah 10 pangkat 13 byte atau 10 pangkat 7 gigabyte. Neuroscientist membedakan beberapa jenis kemampuan learning dan memori otak teman-teman. Yang pertama itu adalah working memory, yaitu kemampuan otak dalam menjaga merawat informasi secara temporer tentang tugas. Yang kedua adalah episodic memory, yaitu kemampuan untuk mengingat rincian dari kejadian-kejadian yang spesifik. Semantic memory, yakni kemampuan untuk mempelajari fakta-fakta. Yang selanjutnya adalah instrumental learning, yaitu kemampuan untuk memberikan reward dan punishment dalam modifikasi sifat-sifat gangling. Dan motor learning, yakni kemampuan untuk menghaluskan pola-pola gerakan tubuh dengan praktik atau banyak pengulangannya. DNA kromosomal, yaitu molekul DNA yang ada di kromosom yang menyimpan informasi genetik manusia. Informasi ini akan dialihkan atau diturunkan kepada keturunannya. DNA kromosomal manusia ini mampu menyimpan memori sebanyak 2 kali 1000 pangkat 10 bit atau sekitar 2 kali 10 pangkat 4 gigabyte. Kapasitas penyimpanan memori DNA kromosomal manusia ini dibandingkan dengan buku setebal 2 juta halaman atau sebanding dengan 4000 jilid buku dan tebal masing-masing adalah 500 halaman. Kedua penyimpanan memori yang canggih ini terbuat dari unsur-unsur yang ada di tanah. Masya Allah. Inilah jawaban mengapa Adam mampu menangkap dan mengerti semua yang diajarkan Allah berupa nama-nama benda serta mengungkapkannya kembali dengan benar. Manusia yaitu Adam melengkapi dengan instrumen penyimpanan dan pengekspresian kembali memorinya
yaitu jaringan otak dan DNA yang terdiri dari unsur-unsur tanah di saat instrumen itu nihil dalam diri malaikat. Iblis menyembuhkan diri karena kebodohannya dalam memahami ciptaan Allah Ta'ala ini, teman-teman, dengan melecehkan unsur tanah. Karena makhluk manusia ini lebih cerdas dibandingkan malaikat, Allah memerintahkan semua malaikat untuk sujud hormat kepada Adam. Semua malaikat kecuali iblis memberikan penghormatan kepada Adam dan mentaati perintah Allah Ta'ala itu. Demikian konten kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.